gue live. Gue remove salsa dulu. Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga dalam kondisi sehat-sehat semuanya ya hari ini, khususnya di Kupat Tahu hari ketiga ya. Wah, Solok Sumbar hadir. Semuanya udah pada nulis kotanya dari mana aja berasal, Majalengka, wow, Balikpapan, Surabaya, Sulawesi Barat, Pontianak, Bandung, wah semuanya ya pasti selalu ini ya menantikan Kupat Tahu ini jam 4 gitu kan. Kalau di sana berarti jam 5 ya. Hari ini kita udah 2 hari ya. Sejujurnya sih 2 hari itu Novi excited banget gitu kan. Kayak berasa gue muda banget. Gila kayak teman-teman seumuran gitu guys. Ngundangnya kayak teman-teman gitu sih ya. Terus yang hari pertama dari Medan, hari kedua kemarin itu dari Ketapang ya teman-teman. Dan asli itu seru-seru banget obrolannya antara dengan Erti sama Putri gitu kan. Bukan hanya apa ya, mereka masih muda tapi mereka itu juga memanfaatkan waktunya gitu, tahu waktunya itu untuk mencari peluang yang besar. Itu sih yang paling penting sebenarnya gitu. Dengan usia masih muda bakalan kepikiran nggak sih teman-teman gitu, maksudnya nantinya kalau usia 30, 40 gitu kan ya, terus mau menghabiskan waktu seperti apa gitu kalau misalnya kita dari sejak dini itu sudah punya dan menentukan hidup kita mau bisnis, dan bisnisnya itu memang menjanjikan bukan hanya untuk kita sekali lagi tapi untuk orang-orang tercinta kita ya. Dan khususnya hari ini juga nanti best friend Novi, Cile BFF asik ya kan. Salsa, seorang anak muda asal dari Jogja. Ini cantik wes, pokoknya ayu lah ya kalau misal bahasa Jawanya itu kan. Terus gaya banget ya, modis banget gitu kan. Dan ini sangat dikenal di komunitasnya ini, pengaruhnya itu kuat banget, khususnya adalah di media sosial teman-teman. Dan satu hal lagi, penghasilannya Salsa itu sudah 19 juta rupiah, ya ampun usia masih muda gitu, tapi penghasilannya udah banyak banget gitu. Ini pasti semuanya tergiur, nih ngapain aja Cahayu ini gitu kan. Langsung aja Novi akan mengundang Hasna Salsabila. Hai Salsa. Asik, BFF aku. Salsa, kita seru ya ini karena udah sering banget ya Novi tuh undang Salsa tapi nggak pernah bosennya gitu kan. Apalagi Salsa ini menjadi salah satu perwakilan se-Indonesia saat aku minta untuk buat video kemarin ya. Itu adalah salah satu event terbesarnya global, itu kayak exhibition. Teman-teman mungkin pada ada yang ikutan join gitu kan, ikutan melihat gitu kan, exhibition itu expo ya. Itu perasaannya Salsa gimana sih Salsa? Itu bukan bahas juga Novi jujur, karena audiensnya tuh bukan cuma orang Indonesia kan, tapi global, dan kayak ya meyakinkan diri sendiri tuh kayak latihan stop global nih. Jadi ya udah setelah itu gak bukan lagi, malah kayak enjoy dan kayak oh dunia ternyata ya baru online aja udah banget, gimana kalau di rekognisi di global langsung kan, kayak bayangin. Tapi setelah mencoba itu kayak jadi ada gambaran lah ya Mbak Novi gitu, lah insya Allah bisa top global juga kayak siapa sih Kak Ani, Kak Makyu dia. Amin, asik. Itu berarti sinyal, itu sinyal. Oke, kalau kayak gitu Salsa boleh dong kenalan dulu buat teman-teman yang hadir di hari ketiga untuk Kupat Tahu. Halo teman-teman semua. Maaf ya nih teman-teman kalau ada medok-medoknya dikit, karena emang orang Jogja asli tulen dari lahir teman-teman. Kenalin, namaku Hasna Salsabila, biasa dipanggil Salsa. Aku saat ini kesibukannya sebagai mahasiswi semester akhir dan sedang struggle mengerjakan skripsi dan pastinya Oriflame ya, full Oriflame setelah itu. Dan
titel saat ini adalah Senior Gold Director, teman-teman. Alhamdulillah banget, bonus tertinggi aku mencapai 19 juta per bulan. Dan itu dulu sama sekali nggak kebayang sih teman-teman. Maksudnya Salsa nih ya yang dulu berangkat dari keluarga yang sebenarnya B aja ya. Maksudnya bukan yang kaya banget enggak, tapi yang terlalu ke bawah juga enggak, jadi menengah gitu ya. Tapi pernah ada di satu titik di mana orang tua salah satu lagi ada di atas teman-teman. Jadi setiap Salsa minta apa selalu dikasih, terus ya up to date ya, misalnya gadget apa beli gitu. Tapi pada suatu hari keadaan itu berbalik 180 derajat teman-teman. Jadi Salsa yang dulunya itu apa-apa dikasih gitu ya, pernah sampai bingung gitu loh, uang jajan habis tapi naik motor ya waktu ke sekolah kan, terus bensinnya udah terus takut nih kalau mati di tengah jalan gimana dong gitu kan. Dan waktu itu inget banget uang tuh tinggal kalau nggak salah 3.000 apa 4.000 rupiah gitu ya teman-teman. Terus wah kayaknya ini harus ke pom bensin nih gitu kan, dan akhirnya ke pom bensin dan malah dikasih bonus sama masnya, udah deh ini saya isiin 5.000 rupiah. Dari situ kayak ngerasa ya ampun nggak bisa hidup kayak gini terus nih gitu kan, nggak enak banget gitu jadi bokek, padahal dulunya teman-teman pernah ngerasain enak lah istilahnya gitu ya. Alhasil di 2015 nih kebetulan memang kakakku udah duluan gabung ya dari 2011, dan aku lihat sih dia lumayan menaikkan ekonomi orang tua gitu. Jadi aku melihat kayaknya bagus banget nih peluangnya gitu, dan kebetulan yang ngajarin kakak sendiri ya kan. Jadi ya akhirnya berkecimpung juga di Oriflame gitu. Dan waktu itu bener-bener nggak punya bakat bisnis sama sekali, jualan gengsi. Karena jujur aku dulu sukanya yang tipe nongkrong-nongkrong di McD teman-teman. Tapi tiba-tiba suruh jualan Oriflame dan aku nggak tahu produknya kayak apa. Jadi bener-bener yang dari konsumtif jadi produktif itu buat aku struggling banget. Aku harus membuang gengsiku banget. Padahal posisinya waktu itu udah bokek ya teman-teman, tapi nggak tahu deh dulu gengsi kenapa ya. Dan ya alhamdulillah sekarang udah mengerjakan Oriflame selama berapa ya? Dari 2015 sekarang 2021, berarti 6 tahun ya. Ya ampun udah lama juga. Ada di titik ini bisa berkesempatan ngisi kupat tahu juga. Makasih banget buat Mbak Novi yang udah mempercayakan aku. Yang jelas Salsa merasakan perubahan banget dari awal gabung sampai saat ini. Oriflame gak cuma sekedar materi ya teman-teman, tapi dari segi upgrade diri itu juga sangatlah aku dapatkan di sini gitu, Mbak Novi. Yeay. Wah, openingnya aja, perkenalannya aja udah mantep banget gitu kan. Kamu tuh kan Jawa banget kan ya. Coba dong pakai bahasa Jawa dong perkenalan nama kamunya. Oh iya. Seriusan, aku seriusan. Aduh, ini aku jadi. Nggak apa-apa toh. Ayo coba. Aku nggak bisa kerama Mbak. Wes. Jeneng namaku Salsa. Iya. Ayo dong kasih bebas. Kulo saking Yogyakarta. Kulo gabung Oriflame 25 tuh berapa ya? Auto 35. Oh, belum ke 35. 35. Oke. Aduh, tapi emang beneran sih, medok banget sih emang. Tapi aku juga Jawa sih. Ibu bapak maksudnya. Oke. Salsa, berarti usia kamu waktu kamu join 2015 itu kan kalau nggak salah 18 tahun, ya kan ya? 2015 terus sekarang 2021, ya kurang lebih 6 tahunan berarti kamu jalanin Oriflame. Ya. Benar ya? Pada saat kamu memulai 2015, apakah itu emang benar-benar menyerahkan diri kah gitu kan? Apakah terpaksa? Kalau misal tadi terpaksa benar ya kan? Karena kan dengan backgroundnya Salsa tadinya sempat apa-apa juga bisa gitu kan, dapat dari orang tua, tapi ternyata akhirnya sempat drop, akhirnya Salsa harus
susah seperti itu gitu kan, sampai isi bensin aja harus izin sama abangnya langsung, hanya goceng padahal 5.000 guys. Ya kan, sampai akhirnya di situ ada apa ya, Salsa akhirnya bangkit gitu kan, mau nih gitu punya sesuatu gitu. Berarti Salsa akhirnya menyerahkan diri ke kakak ya? Iya, waktu itu sebenarnya kakak duluan sih yang kayak, mana sini kamu udah 18 tahun kan, sini gabung Oriflame, gimana KTP-mu gitu. Jadi kayak sebenarnya aku melihat dia tuh dulu dari jauh kan Novi, jadi kayak apa namanya, dia bawa kayaknya nggak kerja tapi bisa beli laptop sendiri gitu kan, beli motor sendiri gitu kan. Aku jadi adik tuh sebenarnya melihat dari jauh gitu, tapi nggak berani, apa ya, gengsi aja buat ngomong kayak itu apa sih Oriflame apa, aku nggak nanya yang kayak gitu. Cuman ya udah aku menyimak dia tapi juga nggak nge-hate gitu ya, ya udah aku liatin oh gitu-gitu. Terus setelah dia, mana KTP-mu, ya karena aku butuh duit juga, cuman aku cuma bilang kayak ya ajarin, tapi karena aku nggak pernah bisnis gitu kan, ya akhirnya ya udah didaftarin pada saat itu. Dan aku inget banget itu dulu WP-nya tuh sampai WP 6 bisa dapat koper juga. Dari situ aku kayak wah gila ya, ternyata hadiahnya keren banget gitu. Aku baca komen lucu banget sih ini, ada tulisan Selawe atau Selangkung, Oh terus iya, ada lagi oh iya ya ampun, kok jadi 25. blush ya aku. Seorang Jawa apa iki lho, medok iyo tapi nggak ngerti 25 apa. Waduh, piye kalau ya. Terus ada juga lagi bilang katanya wajah kamu nggak kayak orang Jawa tapi kayak orang Medan. Ya ampun. Dari mana ini? Dengar suara sama wajahnya udah kelihatan ini Jawa banget gitu. Oke, terus kayak gitu kita lanjut ya Salsa. Pada saat kamu akhirnya udah ngejalanin, udah join gitu. Terus kamu langsung benar-benar fokus gitu aja kah gitu. Terus apa sih yang pertama kali kamu hadapin, tantangan seperti apa gitu. Itu kan pasti nggak mulus kan perjalanan kamu. Pasti di setiap bisnis, nggak cuma Oriflame tuh pasti ada tantangannya, nggak mungkin enggak gitu kan. Dan sebelum aku berkecimpung di Oriflame, aku tuh orangnya tuh kepo. Maksudnya aku lihat kisah-kisah orang yang sukses tuh siapa, mereka struggle-nya di awal tuh kayak apa, itu aku lihat banget gitu. Dan dari situ kan membentuk mindset seorang pebisnis kan, Mbak Novi. Jadi aku bener-bener belajar gitu, ketika mau jadi orang itu kita juga harus mengubah mindset, mengubah kebiasaan gitu loh. Jadi dari situ aku bener-bener mengubah yang dulunya mungkin aku pesimistis jadi optimistis kayak gitu, yang dulunya mungkin aku orangnya ragu, tapi setelah aku gabung Oriflame aku harus rubah itu, lebih yakin, lebih pede gitu loh. Jadi sebenarnya teman-teman, bukan masalah kita itu aku kayaknya di Oriflame tuh nggak cocok deh sama bisnis yang aku orangnya udah pesimis, aku orangnya udah bukan kayak gitu banget deh gitu. Percaya teman-teman, aku tuh dulu juga bukan kayak gitu banget, yang memotivasi orang tuh bukan Salsa banget ya. Jadi aku bener-bener keluar dari zona nyaman sih, yang dulunya aku tuh males banget lihat motivasi apaan sih gitu kan. Terus sekarang jadi kayak apa namanya, malah menyebar manfaat kayak gitu loh. Jadi bener-bener yang aku keluar dari zona nyaman itu sih yang paling utama dulu gitu. Dan dulu aku itu sempet strugglingnya tuh lebih ke diejekin gitu loh Mbak Novi, karena dulu kan aku masih 18 tahun ya, dan ya teman-teman aku belum punya urusannya masing-masing gitu ya, masih pada mikirin orang lain. Jadinya waktu aku mengerjakan Oriflame tuh aku dulu diejekin yang sampai disindir di sosmed kayak gitu ya. Dan itu yang sebenarnya mendewasakan aku dan malah ngomporin aku sih sebenarnya. Jadi aku dulu nggak tahu ya ini tujuannya sebenarnya negatif atau positif ya, tapi menurut aku itu bikin aku lari. Jadi waktu itu aku diejekin kayak, ih apaan sih salah satu jadi motivator gitu ya, terus apaan sih apa namanya salah satu promosi terus kalau ketemu gitu ya. Malah dari situ aku diem aja kan teman-teman, dan malah dari situ kayak wah aku udah gabung Oriflame nih, gengsi dong kalau aku gagal, bener nggak sih? Gengsi dong kalau aku nggak buktiin gitu. Dan aku malah itu sih yang jadi aku apa ya, acuan buat aku, wah harus goal Bali nih. Waktu itu base-nya ke Bali kan, wah harus goal Bali nih. Aku bayangin kan kalau misalnya aku update di hotel bintang 5, aku liburan, dan aku menunjukkan bahwa Oriflame ini adalah perusahaan yang worth it gitu. Jadi ya dari situ malahan yang membuat aku jadi kayak wah
harus nih gitu kan. Dan ya alhamdulillah waktu itu tercapai, dan teman-teman aku semenjak itu udah nggak ngejekin aku lagi sih. Jadi balik lagi ke motivasi teman-teman, mungkin ada yang termotivasi dengan materi, ada yang termotivasi dengan pembuktian, ada yang termotivasi dengan hal lain. Jadi jangan kayak ikut-ikutan gitu loh, kayak yang si A tuh termotivasi ikutan yang ini ikutan jangan gitu. Pokoknya harus cari tahu dari diri sendiri itu sebenarnya tuh apa sih yang bikin kita terkompor, apa sih yang bikin kita jadi melek, bikin kita lari, dan istilahnya kayak melawan diri sendiri yang awalnya mungkin kita nggak mau jadi mau, kayak gitu kan. Sebenarnya kan balik lagi ke diri sendiri gitu. Soalnya mau dimotivasi ribuan kali sama upline pun, kalau kitanya aja nggak terkompor dengan why-nya, ya nggak akan bisa lari juga di Oriflame gitu sih. Berarti emang harus dari diri kita dulu ya, mempersiapkan mental ya, itu dari diri kita juga. Oke, Salsa, sekarang balik lagi, aku tanya lagi ke kamu, bisa dapat akhirnya taruhlah 19 juta, apa aja sih yang kamu kerjain? Wah, langsung ya, to the point ya Mbak Novi ya. Langsung bawahnya. Ini soalnya duit ya. duit. Sebenarnya aku zero expectation sih, maksudnya mengerjakan Oriflame itu jangan terlalu dipikir banget. Kalau misalnya terlalu dipikir tuh bikin stres teman-teman ya, nggak cuman Oriflame sih, pekerjaan apapun ya, kalau kita terlalu mikirin hasil terus tuh pasti jadinya kita nggak menikmati proses gitu. Jadi ya kalau aku dulu inget banget sih Mbak Novi, yang sebelum 19 juta ya, awalnya aku tuh terkompor banget ke luar negeri. Waktu itu 2015 aku gabung, posisinya GC, Gold Conference itu ke London. Dan London itu adalah kota paling wow ya, pasti Mbak Novi udah pernah kesana kan. Jadi kayak dari situ aku tuh ngeliatin tuh leader-leader sampai jam 4 pagi gitu ya. Kayak aku liatin, gila nih mereka keren-keren banget gitu. Tapi dari situ aku bukan malah kepoin mereka gimana ya kerjanya, gimana ya mereka, enggak. Jadi malah itu yang bikin aku jadi semangat untuk ya udah mengerjakan sesuai sistem aku, teman-teman. Jadi ya udah aku dari situ tahu kompornya di mana. Akhirnya aku bisa, dan kemarin alhamdulillah berangkat kemarin GC kan ke Paris pertama gitu loh. Jadi kayak bayangkan dan action aja pasti tercapai. Tapi kalau kita terlalu fokus malahan sama hasil yang bikin kita jadi kerjanya malah menuntut ya, istilahnya kayak pas kita rekrut misalnya, gimana sih aku udah berjam-jam rekrut malah nggak closing misalnya gitu kan, itu malah bikin jadi kita nggak fokus ya teman-teman. Jadi aku nggak pernah sih kayak gitu, jujur. Waktu aku kerja ya udah aku kerja ikhlas, kerjain aja gitu, dan tempel aja way-way-nya. Misalnya pengen ke mana sih, London, Seoul gitu, ya udah kalau aku dulu sampai aku jadiin wallpaper, terus aku print, terus aku tempel di meja kerja. Jadi ketika aku kerja tuh yang aku lihat tuh misalnya Seoul gitu ya aku lihatnya Seoul, jadi aku bayangin tuh nanti di Seoul aku bakal liburan, jadinya fokus kerja lagi. Jadi nggak kebanyakan menuntut, aku udah ngerjain ABCDE kok nggak closing ya, jadi nggak kebanyakan menuntut kayak gitu sih. Jadi pas aku dapat 19 juta per bulan tuh sebenarnya juga kayak shock ya, kayak wah bisa juga gitu loh di titik ini, bisa hampir 20 ya kan gitu. Jadi waktu itu ya udah aku kerjain aja, ikhlas aja, akhirnya ya bisa tercapai juga gitu sih Mbak Novi. Ya, kamu ngerjain aja, tapi apa aja yang kamu kerjain loh? Ya aku kerjakan. Tetap loh, harus tahu ini semuanya. Masa aku kerjakan nih. Oke. Jadi aku itu dulu sampai sekarang itu mainnya to-do list, tapi to-do list aku tuh jujur teman-teman, aku tuh orangnya kalau misalnya pakai jam-jaman gitu tuh malah nggak bisa urut ya. Maksudnya jam 9 harus gini, enggak. Aku lebih ke kayak what to do pada hari ini gitu. Misalnya nomor 1 gitu kan, aku harus closing 1 orang. Misalnya 2, aku harus brandingnya apa, misalnya brandingnya produk, terus misalnya produk aku bikin tools kayak gitu loh. Jadi jelas apa yang dikerjain dan dibikin target. Jadi kalau misalnya buat to do tuh jangan cuman hari ini rekrut gitu doang, jangan. Tapi kalau aku ya dulu
sampai sekarang sih. Jadi aku tulis tuh misalnya satu hari ini closing 1 orang. Jadi kalau rekrut udah pasti kan kita harus rekrut gitu. Tapi ya sebisa mungkin dibikin target tuh di to-do list-nya gitu. Dan misalnya jualan pun ya itu juga harus jelas jualan berapa BP, jualan berapa ratus ribu. Kalau aku biasanya ratusan ribu sih, kayak berhasil jualan 200.000 pada hari ini. Jadi bener-bener ditulis targetnya, karena hasilnya itu kan nanti sesuai dengan hari itu kan. Maksudnya setiap harinya ngerjain apa itu kan nanti hasilnya akan kelihatan di akhir. Jadi jangan cuma mikirin hasilnya, tapi pas hariannya ternyata closing enggak, dapat poin juga enggak, kan balik lagi ya Oriflamers tuh poin kan ujung-ujungnya gitu kan. Jadi ya realistis aja lah. Oke lah, misalnya branding tapi sebisa mungkin pada hari itu dapat tuh closingan, dapat tuh poin gitu loh. Jangan cuman tulisnya rekrut jualan tapi nggak ada target gitu sih. Jadi aku fokusnya sama target harian. Terus aku sebisa mungkin memaksimalkan untuk selalu getting started setiap hari, karena itu menunjukkan bahwa kita closing setiap hari kayak gitu loh, atau menunjukkan bahwa tim kita juga closing setiap hari. Jadi kalau aku melihatnya dari kuantitas dari aku getting started gitu. Aku pernah banget, Mbak Novi, waktu zaman aku merintis dulu, zaman offline, itu aku setiap aku ceritain aja, satu hari itu tuh aku GS 3 orang dengan 3 tempat yang berbeda. Jadi mereka tuh nggak bisa aku satuin gitu, karena emang jamnya beda kan. Akhirnya waktu itu pagi, siang, sama malam, aku jelasin ke orang yang berbeda, dan aku ngomongnya sama kayak waktu aku pagi, yang sesemangat itu, walaupun sampai malam. Jadi kayak pas pulang-pulang emang sih berbusa ya, kayak aku ngomong terus gitu, tapi aku merasa bahwa ya itu kerja di Oriflame tuh kita harus mau konsisten, kita harus mau repeat terus gitu. Bahkan sampai detik ini pun kita harus terus mau kayak gitu, karena ya siapa lagi sih kalau bukan kita, ya kan. Kita kan nggak bisa mengandalkan downline ya, walaupun kita tuh juga harus delegasi, tapi kalau kita bangun PG lagi kan balik lagi kita lagi gitu loh. Jadi aku bener-bener patokannya itu sih, kalau misalnya setiap hari aku GS berarti jaringan aku lagi growing nih, lagi banyak yang ngerekrut gitu, akunya pun juga kayak gitu sih. Dan branding juga, jadi personal branding itu penting banget. Aku banyak nemu donen-donen aku yang saat ini masih ada juga jadi gold director itu kebanyakan memang hasil dari personal branding, Mbak Novi. Jadi pas aku tanya gitu kan, kenapa kamu mau gabung sama aku gitu kan, terus iya bisnya Kak Salsa kalau di Instagram kayak seru banget, ke luar negerinya, jalan-jalannya gitu. Jadi pas aku tanya tuh mereka banyak yang jawabannya kayak gitu loh. Terus aku bilang, lah kan banyak juga tuh kayaknya ya yang keluar negeri juga nggak tahu ya, kalau lihat Kak Salsa kayaknya kayak fun aja gitu loh. Jadi teman-teman harus mau membangun personal branding sih. Maksudnya aku dulu juga nggak bisa ngedit kok, aku dulu juga pose masih kaku gitu ya, tapi ya kita udah ada di zona influencer, kita udah ada di zona sosial media yang bener-bener booming banget ya, apalagi sekarang udah ada TikTok segala gitu kan. Kita jangan sampai mau ketinggalan zaman sih teman-teman, karena percaya deh sama aku, kalau mereka itu udah istilahnya jatuh cinta sama kita duluan gitu ya, maksudnya mereka menyerahkan diri sama kita duluan karena mereka seneng sama kita di sosial media, walaupun mungkin nggak kenal gitu kan, mereka akan ya bangga punya kita, mereka akan setia sama kita gitu loh. Jadi ya kita sembari merekrut, tapi pastikan personal branding di sosial media juga seimbang gitu loh. Maksudnya kita juga harus niat gitu ya, supaya orang percaya sama kita, setia sama kita gitu sih, Mbak Novi. Oke, berarti lebih kepada yang pertama, kalau menurut aku ya dari penjelasan kamu itu, pokoknya nggak boleh kasih kendor deh buat diri kita sendiri gitu. Pada saat kita ketemu orang pun, pada saat kamu yang tadi kamu jelasin, kamu GS-in aja bisa sampai 3 orang gitu kan, dan itu tetap konstan gitu dengan penjelasan dan semangat yang sama gitu. Walaupun itu ketemunya malam, sore sama malam, siang sama malam gitu kan, pagi siang malam gitu. Tapi yang siang malam ini tuh sama gitu kan, kamu dengan semangat. Jadi orang jadi akhirnya oh iya ya gitu, ini Salsa aja semangat gitu kan, ini sama gitu. Iya bener-bener. Tapi kalau misalnya
aku 3 hari ini sama teman-teman anak mudaku lainnya, ya kan, itu tuh sama pasti fokusnya adalah ke personal branding, ya. Terus aku juga lihat di Instagram kamu tuh kemarin pada lagi apa sih komentarin kalau nggak salah kamu lagi ini ya renov kamar ya, Iya, gitu kan. iya. Nah, itu akhirnya kamu punya ide, maksudnya adalah bagusin kamar kamu ini di rumah atau kosan? Di rumah. Di rumah. Terus kamu punya akhirnya ide untuk bagusin kamar kamu itu tuh dari siapa sih gitu? Terus konsepnya juga tuh dari mana? Dan uangnya pasti dari Oriflame kan? Oriflame, ya betul. Ceritain dong. Oke, jadi sebenarnya aduh Mbak Novi tahu aja deh. Aku paling semangat nih ngomongin kamar. Soalnya emang aku ngeliat banyak banget yang komentar dan kamu tuh kayak semangat banget gitu. Jadi kemarin kan pandemi kan. Jujur aku tuh sebenarnya orangnya sangat ekstrovert ya teman-teman. Jadi aku sangat suka main ke kafe dan sebagainya gitu loh. Dan aku tidak mendapatkan itu di kamar aku gitu ya. Jadi ketika pandemi aku gak bisa kemana-mana tuh aku kayak ya ampun ini kelumutan banget di rumah gitu kan. Terus apa yang bikin aku semangat kerja gitu. Karena jujur dulu waktu aku sebelum pandemi itu always ke kantor. Waktu itu ada kantor cabang Jogja kan, jadi dulu kalau ketemuan tuh nggak pernah di rumah aku, jadi bener-bener ke kafe, terus ke kantor cabang gitu, jadi bener-bener yang kamar tuh ya udah cuman buat tidur aja gitu ya. Tapi sejak pandemi kan kita harus memaksa diri untuk kerja di kamar gitu kan, jadi aku renovasi ya gitu kan, karena ya penting banget gitu meja kerja keren gitu kan dengan mood booster ketika aku masuk kamar happy, jadi kerja juga makin happy. Terus akhirnya aku buka-buka tuh aplikasi Pinterest, kalau teman-teman tahu ya, aku bener-bener semalaman tuh ngeliat aku mau konsep apa gitu kan. Dan yang waktu itu memang aku kan dapet bonus waktu itu aku lupa deh, pokoknya aku nabung sih, kayaknya nabung. Terus habis itu aku bingung duitnya buat apa, gaya banget ya. Kayak aduh ada segini nih gitu, kayaknya bisa sih buat renov gitu. Dan akhirnya nemu deh tema gitu kan, dan ya itu jadi bikin aku untuk renovasi kamar ya, mejanya dibagusin gitu, ada tematik. Terus kayak ya mungkin kalau dulu aku nggak renovasi kamar nggak bisa ya teman-teman, backgroundnya ala-ala gini gitu kan. Jadi ya bener-bener waktu itu mikirin sendiri sih, beli sendiri, terus sampai check out ya, kayak goals banget kan, check out nggak usah pakai mikir loh. Ya belum sampai ke arah sana sih ya, belum sampai kayak top leader yang kalau ke mall nggak usah lihat harga gitu, belum, masih lihat harga gitu ya. Tapi dari situ jadi sadar gitu ya untuk wah aku mau jadi top leader nih biar gak perlu lihat harga gitu. Jadi bener-bener tahu nih, nyicil ya teman-teman, kalau punya rumah tuh ternyata untuk ngisi tuh harus butuh cuan yang banyak ya. Jadi aku waktu di renov kamar ini bener-bener full dari Oriflame, dan aku mikirin sendiri konsepnya di Pinterest tadi, dan ya alhamdulillah sekarang jadi. Dan budgetnya mau tahu nggak? Oh iya, itu barusan mau nanya berapa total cuannya. Budgetnya tuh aduh aku jadi malu, 4-5 juta lah gitu. Oke. Wow, asik loh. Dan itu semuanya nggak perlu minta mama ya kan, iya, atau apa, pokoknya kakak juga pokoknya duit langsung pribadi cuannya dari Oriflame. Asik. Keren banget tuh kan. Siapa coba anak muda di sini yang nggak mau seperti Salsa ya. Tapi ngomong-ngomong, kalau misalnya aku nanya kamu nih sebagai anak muda gitu, maksudnya kalau misalnya yang aku lihat biasanya anak muda zaman now ini kan mereka memang aktif untuk mencari satu pekerjaan yang lebih cepat untuk menghasilkan duit ya, tapi mereka juga biasanya lebih banyak menghamburkan uang. Kalau misalnya dari diri kamu sendiri melihat view seperti itu, untuk di jaringan kamu seperti itu, ada nggak sih yang kayak gitu? Apakah berbeda pikirannya, konsepnya, visionnya? Kalau misalnya di jaringan aku yang sampai ngomong
statement kayak gitu tuh sebenarnya nggak ada sih, maksudnya untuk ya mereka sadar kalau mau sukses tuh harus usaha gitu kan, dan karena sekarang banyak pekerjaan yang instan kayak gitu-gitu. Kalau dari aku sih melihatnya ya sebenarnya apa ya, sesuatu yang instan itu kan nggak, ya maksudnya biasanya nggak bertahan lama kan, maksudnya ya udah ketika ada orang yang memang menjalani itu it's okay gitu. Tapi buat teman-teman di sini yang udah gabung Oriflame itu jangan sampai mudah untuk tergiur, maksudnya kayak aduh yang itu cepet banget dapat ini, dapat itu, kan kita nggak tahu ya teman-teman di dalamnya tuh kayak apa gitu ya, maksudnya kita nggak akan pernah tahu gitu loh. Jadi ya udah, ketika teman-teman udah ada di Oriflame, ada jenjang karir yang jelas, udah banyak banget bukti nyatanya dan mereka juga bisa gitu loh. Jadi nggak usah lah, maksudnya ngelihat kanan kiri kalau ya itu, karena nggak akan pernah ada habisnya Mbak Nov ya kan. Sampai nanti pun juga akan ada habisnya kalau cuman ngeliatin rumput sebelah, karena rumput sebelah itu pasti kelihatan hijau walaupun kita nggak tahu ya rumput sintetis atau bukan ya kan. Jadi ya udah, fokus sama Oriflame-nya aja, karena ya sebenarnya Oriflame udah 50 tahun tuh kayak udah melewati badai-badai lah ya pasti sebelumnya, dan sampai sekarang masih eksis, masih oke. Jadi ya udah fokus aja di Oriflame, karena aku pribadi anak muda gitu ya, cepet gak cepet itu sebenarnya balik lagi ke teman-teman sih. Kalau teman-teman di Oriflame mau cepet bisa gitu loh, tapi kan teman-teman mau atau enggak gitu sih. Terus kalau kamu sendiri bonus tiap bulannya itu ditabung, dikasih mama papa atau gimana? Kebetulan aku menjadi tulang punggung keluarga Mbak Novi, karena ya istilahnya kemarin kan sempat up ya perekonomian keluarga, terus sekarang drop, dan sampai sekarang pun masih drop gitu loh. Jadi ya dari situ aku memutuskan untuk menjadi tulang punggung keluarga gitu loh. Jadi ya aku bener-bener ngasih setiap bulan, bahkan kayak apa ya, listrik, wifi itu semua ya alhamdulillah aku gitu ya. Dan aku nabung juga karena aku udah 24 tahun ya teman-teman, insya Allah mau nikah. Amin, itu dari tadi aku mau dengar loh itu. Karena kalau orang Jawa tuh biasanya yang menyelenggarakan acara tuh ceweknya teman-teman, jadi ya aku harus nabung. Terus aku juga belum punya kendaraan pribadi teman-teman, mobil gitu, karena emang bener-bener menjadi tulang punggung keluarga itu nikmatnya luar biasa ya. Jadi ya aku harus menabung gitu, dan aku menghindari kredit ya, aku pengennya cash, jadi ya sabar gitu. Jadi aku jujur sekarang lagi berusaha untuk membagi lah Mbak Novi, untuk orang tua, untuk aku pribadi, untuk aku ke depan gitu. Jadi ya pasti butuh naik level lagi. Wow, usia 24 tahun tapi sudah menjadi tulang punggung keluarga. Bagus banget, keren banget sih ini Salsa. Oke, Salsa ini teman-teman ya, tadi udah dijelasin sama Salsa kalau lagi nyusun skripsi terakhir ya. Terus tadi Novi juga tanya kapan gitu kan ya rencana sidang. Dia bilang belum tahu sih Mbak gitu, tapi dia punya target adalah tahun ini Salsa akan lulus menjadi seorang sarjana hukum. Amin, ya ampun, aku terharu. Sarjana hukum loh, ya ampun, bentar lagi sarjana hukum. Terus pacarnya Salsa juga loh, kok jadi dijelasin semuanya Salsa ya sama aku. Pokoknya lancar-lancar ya Salsa ya, biar semakin bahagia papa sama mama juga gitu. Guys, kalau misalnya ada mau pertanyaan buat Salsa, boleh langsung aja ditulis di komen ya, nanti biar bisa Novi bacain juga. Oke, Salsa, aku mau nanya juga dong. Kakak kan berarti kakak sekarang ini kan Oriflame juga kan? Iya. Iya, Karintia kan. Ya aku juga tuh waktu itu pernah ngundang Karintia untuk di video itu, pernah lah. Iya. Waktu itu.
Terus Salsa ini kan tadi udah dijelasin juga kalau pernah pergi ke Gold Conference Paris tahun 2018 ya kan. Tapi nggak hanya ternyata nggak ke Paris doang gitu kan. Salsa ini nih pernah ikutan juga dapat untuk yang Royal Caribbean Cruise 3 negara ya kan. Terus begitu juga kualifikasi Gold Conference Spanyol berarti dapetin experience cash reward-nya. Oke. Dapat duit lagi tuh, Sa. Iya, lumayan nih. Perasaan kamu gimana sih? Apa ya? Usia 24 tahun gitu, anak Jogja yang maksudnya kita tahu anak daerah tuh kalau misalnya pergi ke luar negeri ke Singapura aja kayaknya bahagia banget. Nah ini Paris, iya gitu kan. Terus naik cruise 3 negara, iya gitu kan. Gimana, Sa? Kamu punya cerita banyak gitu. Pertama sih waktu ke Paris tuh ya wajar lah ya Mbak Novi, pertama kali ke Eropa norak gitu kan. Kadang kalau lihat story zaman aku ke Paris tuh kayak ya Allah norak banget gitu. Tapi nggak apa-apa, itu apa namanya kayak reward buat diri sendiri karena udah mau untuk berjuang, karena untuk mengajar Gold Conference itu menurut aku orang-orang terpilih sih, maksudnya orang semuanya bisa ikut Gold Conference, tapi menurut aku untuk sampai ke luar negeri sama Oriflame itu adalah orang-orang yang memang mau memperjuangkan gitu ya. Dan pas sampai sana itu aku bener-bener yang aduh katrok teman-teman. Kayak mempertanyakan ya ampun di sini nggak panas ya gitu, kayak di sini jalan jauh nggak kerasa karena pemandangannya oke banget gitu kan. Dan dulu aku ingat banget siapin OOTD Mbak Novi itu yang bikin aku semangat banget sih, kayak mungkin teman-teman punya semangatnya masing-masing ya untuk ngejar luar negeri, tapi kalau aku pribadi dengan melihat apa ya istilah destinasi GC kayak misalnya tahun ini London, itu aku melihat London tuh kayak aku save-savein, aku jadiin wallpaper, aku lihatin tuh orang-orang kalau OOTD-an di sana tuh kayak apa, itu aku aduh udah kebayang lah aku pakai baju-baju kayak gitu. Nah dulu waktu di Paris part paling happy-nya adalah aku bisa explore diri aku, kayak wah ternyata nggak cuma menambah apa ya pengetahuan, tapi di sini juga bisa hunting ya sis gitu kan, dan bisa belanja gitu kan, karena di Paris tuh bener-bener ya katanya Stockholm lebih oke ya Mbak Novi ya. Tapi waktu itu di Paris ada kejadian-kejadian lucu karena mau dicopet lah apa, karena di sana kan banyak copet ya paling banyak. Dari situ aku jadi iya, tapi dari situ aku jadi tahu teman-teman kayak oh aku nggak cuma lihat di apa namanya Airpool aja nih kalau Paris tuh Paris tuh gini negaranya, tapi aku beneran kesana aku lihat beneran ada yang nyopet, oh beneran kalau Eiffel tuh kayak begitu, oh beneran kalau Louvre tuh kayak gitu. Jadi kayak bener-bener apa ya pengalaman yang tidak tergantikan sih, dan aku nggak dapet kayaknya di pekerjaan selain Oriflame aku nggak dapet ya gitu. Di Oriflame mah udah oke banget, dan alhamdulillah kemarin juga ke kapal pesiar ya, mau ditambah apa ya kayak nggak mungkin buat salsa. Waktu itu aku 21 atau 22 tahun aku ke Royal Caribbean itu, yang itu kayak bukan di kapal teman-teman, itu ada tempat shoppingnya, ada teaternya, dan itu sangat tidak mungkin kayaknya kalau sama Oriflame ya. Kapal pesiar tuh aku dulu mikirnya cuma buat orang-orang berduit ya, orang-orang sultan ya gitu ya, tapi kalau di Oriflame semuanya jadi mungkin. Apalagi besok London, Seoul, aduh harus banget sih teman-teman, karena menurut aku beda banget sih. Aku pernah baca salah satu selebgram teman-teman, dia ke Paris waktu itu, dan selebgram loh ya ini ya, tapi dia tuh waktu itu kayaknya pesen hotelnya tuh kayak mepet-mepet, akhirnya yang bintang 5, bintang 4 tuh udah full, terus dia terpaksa dapat kayak hotel yang biasa aja gitu ya, dan dia kayak harus ke kamarnya tuh naik tangga muter. Kalau teman-teman tahu Emily in Paris ya, itu kan harus apa namanya tangga gitu kan naik kamarnya gitu ya. Nah sedangkan kemarin aku di Le Méridien Hotel gitu, aduh teman-teman kopernya dibawain sama
apa ininya ya kan, terus apa namanya aku naik lift, ya udah kayak bener-bener hotel bintang 5 gitu loh. Jadi yang aku dapat di Oriflame tuh nggak hanya cuma liburan, tapi ya kenyamanan sih di sana gitu. Kamu datang nggak waktu di Paris? Kan ada, kita kan ke Moulin Rouge kan. Iya, datang. Keren banget ya itu ya. Keren banget. Bagus. Dan itu masuk situ katanya mahal banget ya Mbak Novi ya. Mahal itu mahal banget. Biasa Sultan. Jadi bener. Kalau sama Oriflame udah ada Sultan kita. Udah ada itu tuh garis turunan. Ya Salsa ini banyak banget di komen yang nanyain gitu kan ya. Tanya dong gimana sih cara rekrut kamu tuh gimana gitu. Apalagi kalau tadi juga ada yang nanya ya, Salsa ini dapat 19 juta, posisi atau title-nya saat ini adalah Senior Board Director ya. Terus Salsa bergabung di Oriflame, tadi ada juga yang nanya itu dari tahun 2015, berarti masih 6 tahun jalanin. Salsa sudah bisa mencapai 19 juta, Senior Board Director, terus sama tambah jalan-jalan ke Paris juga, terus ke 3 negara, harusnya pergi ke Spain karena kita tidak bisa dengan situasi pandemi ini, jadi Salsa juga mendapatkan experience cash reward-nya. Dan sekarang balik lagi, Sal, boleh nggak kamu jelasin cara rekrut kamu gimana? Rekrutnya itu kalau aku dulu emang memanfaatkan, aku pokoknya iklan itu aku baru mulainya itu nggak dari awal kok teman-teman, aku iklan tuh kayak mulai gold sih. Jadi sebelum itu tuh aku bener-bener memanfaatkan social media work ya. Jadi kayak aku inner circle dulu gitu kan, inner circle aku habisin kayak teman-teman aku dari zaman aku TK sampai kuliah, bahkan yang nggak kenal-kenal banget, misalnya kayak temennya temen yang kayaknya aku cuma tahu kayak gitu-gitu, aku pede aja gitu buat rekrut gitu ya teman-teman. Jadi bener-bener ngehabisin inner circle-nya dulu, dan setelah inner circle-nya udah habis baru mulai outer, dan outer pun aku masih mencari yang sama kayak aku gitu loh. Jadi aku outernya nggak yang terus ngajakin IRT gitu loh, karena memang dari segi background beda kan sama aku. Jadi aku mencari kesamaan dulu. Aku kan kuliah, aku jadinya mencari orang yang kuliah juga. Kenapa? Karena mereka akan lebih lebih terkompor sih biasanya, karena kan aku cerita kan, aku dengan usia segini dapet ini, pasti kan mereka sesama mahasiswa jadinya kayak ternyata sama-sama kuliah dia bisa gitu, dan berarti aku bisa juga dong gitu loh. Jadi aku cari kesamaan dulu gitu loh. Kalau misalnya teman-teman di sini IRT, ya coba deh habisin dulu misalnya yang IRT itu siapa gitu. Aku dulu bener-bener istilahnya kayak nggak cuman ke universitasku aja ya, tapi aku cari universitas lain yang sama kuliah juga. Terus misalnya kalau aku fakultas hukum, ya aku cari yang fakultas lain aku apa gitu loh. Jadi aku nggak cuman berhenti di itu doang, terus ngerasa temennya dikit atau ngerasa nggak ada yang bisa diprospek gitu ya. Karena balik lagi, bisnis itu butuh networking ya teman-teman. Mau bisnis apapun kita butuh yang namanya networking. Jadi Oriflame itu kita udah enak banget, kita online doang. Dan jujur aku dulu nggak pernah sih kalau rekrut offline, aku selalu online teman-teman. Baru kalau satu kota biasanya aku ajakin ketemu gitu ya, tapi kalau misalnya nggak satu kota ya udah aku via telepon gitu. Jadi pastiin kita menghabiskan dulu yang punya kesamaan sama kita gitu, di inner ataupun outer gitu ya. Nah baru deh kalau misalnya kira-kira udah kayak istilahnya habis ya, walaupun sebenarnya nggak akan habis sih ya outer, kita bisa Instagram, aduh udah sangat bisa ini ya, boleh lah teman-teman cobain iklan kayak gitu sih kalau aku pribadi gitu. Jadi aku awal itu masih personal chat gitu, dan dilakukan setiap hari. Personal chat itu berarti yang tadi kamu bilang, kamu jelasin, kamu pendekatannya adalah ke inner circle dulu dan sama kamu. Iya. Itu targetnya ya. Kamu targetin berapa per hari? Aku targetin closing atau ceritanya? Kalau cerita berapa, terus closing berapa?
Kalau aku kalau belum closing satu nggak tidur. Jadi Wow. aku kalau emang beneran lagi apa namanya, ingat banget dulu bahkan waktu aku loncat dari 9% ke 15% waktu itu, terus habis itu bisa SM, itu aku targetin satu hari itu bahkan closing 3 teman-teman. Jadi kayak kalau sepahit-pahitnya nggak 3, itu 1 dapat. Gitu loh. Jadi apa ya? Ya berani mentargetkan diri sendiri aja sih dan mau untuk komitmen atau enggak gitu. Guys, dengar guys, pokoknya satu itu pokoknya kalau nggak closing satu nggak bisa tidur. Jangan harap bisa dapat duit 19 juta kayak Salsa. Kuncinya itu ya Salsa ya. Iya. Jadi nggak mudah gitu kan, tapi bisa dilakukan, bisa dikerjain, Iya. asal tetap konsisten juga. Oke, jadi tadi udah dijelasin caranya Salsa untuk merekrut itu seperti apa. Berarti kamu juga ini ya, apa iklan ya, iklan bayar ya? Iya. Dari Gold Instagram. kan? Iya. Berarti kamu punya target berapa untuk biaya iklan tiap bulan? Kalau biaya iklan aku kayak nggak selalu segitu gitu ya, tapi aku minimal banget. Sebenarnya aku nggak banyak sih Mbak Novi, kayaknya kalau banyak leader-leader tuh jutaan ya. Kalau aku pribadi biasanya lebih kayak apa ya, misalnya segini, terus nanti aku tambahin segini kayak gitu loh. Jadi nggak yang langsung di awal banyak gitu. Tapi kalau aku minimal itu 500.000. Oke, 500.000 pokoknya itu minimal ya tiap bulan ya. Nah, itu apakah kamu sendiri, apakah kamu juga bilang ke jaringan kamu, ke downline kamu? Kalau yang Instagram itu kayak masih aku sendiri sih, tapi kalau downline tuh aku nggak pernah memaksa. Jadi kalau misalnya kamu bisa closing tanpa iklan, sebenarnya ya nggak masalah gitu loh. Jadi aku nggak pernah maksain kayak kamu harus iklan ya, harus ini ya. Yes, kalau misalnya mau iklan silahkan, terus investasinya buat hal lain gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu nggak iklan ya kamu harus closing kayak gitu loh Mbak Novi. Jadi aku tetap balik lagi kalau kamu pinter untuk nge-personal chat ya nggak perlu iklan nggak masalah, asalkan closing gitu. Pokoknya tetap kuncinya closing ya, harus. Iya. Keren, hebat banget. Tadi ada yang nanya, itu Salsa iklannya tadi udah dikasih tahu di Instagram. Oke, berarti kamu fokusnya lebih ke Instagram ya, Sal? Iya, karena circleku emang semuanya di Instagram sih. Maksudnya jarang ada yang di Facebook ya. Paling kalau Facebook aku kadang ya cek-cek aja, lihat-lihat apa namanya leader-leader, terus paling nge-share story yang dari IG ke Facebook doang gitu. Tapi kalau untuk fokusnya ngeprospek sih biasanya kalau aku Instagram gitu Mbak. Story biasanya kamu targetin berapa banyak cerita, terus kalau untuk feed berapa biasanya yang kamu lakukan? Kalau story itu aku yang penting satu hari itu selalu ada Oriflame, maksudnya nggak yang terus nggak update atau misalnya cuman apa nggak ada Oriflame-nya. Kalau aku sebisa mungkin sehari itu tetap ada Oriflame-nya, entah itu tentang bisnis atau produk. Tapi jujur Mbak Novi, kalau aku pribadi aku tuh orang yang nggak terlalu suka story tuh terlalu kayak titik-titik banyak banget gitu loh, karena aku pribadi kalau lihat story yang titik banyak banget tuh kadang aku skip. Jadi apa namanya ya ini jujur aja ya teman-teman, karena makanya aku kayak karena aku nggak mau apa namanya orang tuh kayak istilahnya tetap melihat storyku tentang Oriflame gitu. Jadi aku sebisa mungkin ya yang nggak yang ya banyak tapi nggak yang kayak Okarin gitu loh, kayak titik-titik banget Ya, ngerti. jadi tetap dilihat lah gitu. Berarti kamu nggak punya target ya? Biasanya misalnya nargetin untuk story berapa, feed berapa, nggak ada? Nggak ada sih, yang penting pada saat hari itu aku mau branding ya branding aja tentang produk atau bisnis. Tapi kalau target nggak ada sih. Tapi sebisa Yang mungkin penting ya tapi aktif. ya tentunya aktif bener. Tetap Dalam harus seminggu ada tuh feed. kalau feeds tuh dalam seminggu aku tetap bisa mungkin harus update gitu. Ini penting sih. Gimana sih caranya kamu? Kan tadi kamu bilang kan, yang fokus kamu itu adalah inner circle, terus kayak gitu adalah orang yang sama dengan kamu. Berarti which is itu adalah anak-anak kuliahan gitu kan.
Ini aku yakin banyak juga teman-teman di sini yang masih kuliah juga sambil jalanin bisnis Oriflame gitu. Kekuatan kamu pada saat kamu cerita mengenai Oriflame, apanya sih yang kamu share? Waktu cerita ke prospekan tuh biasanya aku lebih share apa yang udah aku dapat sih Mbak Novi. Jadi ya pede aja gitu. Misalnya teman-teman baru gabung terus dapat WP 1, ya udah itu yang teman-teman ceritakan gitu. Karena aku dulu awal gabung aja tuh yang aku ceritain itu, dan aku menceritakan itu dengan antusias, bikin orang kepo kok, bikin orang pengen tahu kok Oriflame tuh kayak apa gitu loh. Jadi jangan pernah merasa diri kita tuh kayak, aduh kan aku masih di bawah, aku belum dapet apa-apa gitu kan, aduh yang keren kan upline-ku, aku kan baru aja ini gitu ya. Jangan mikir kayak gitu sih, karena aku dulu tuh yang aku jual adalah keantusiasanku teman-teman. Ketika akunya antusias, orang kan akan tertular ya, dan mereka juga akan jadinya pengen tahu Oriflame, pengen diajarin juga gitu sih Mbak Novi. Jadi aku bener-bener cerita apa yang udah aku dapet. Kalau sekarang ya aku cerita juga apa yang udah aku dapet, dan kalau ada orang yang komentar ya teman-teman kayak, alah baru dapet lipstick aja udah dibanggain banget misalnya gitu ya teman-teman gitu kan. Kalau aku sekarang gitu ya, ada gitu yang, ih beneran mbak itu tipu-tipu 19 juta. Jadi gak usah terlalu mikirin komentar ya teman-teman, karena mau kita di atas di bawah tuh yang head aja gitu ya. Jadi ya udah teman-teman harus tetap pede sama diri sendiri gitu. Jadi sebenarnya lebih ya udah ceritain apa yang sudah kita dapetin di Oriflame itu aja ya. Ya, Misal saya. betul. Yang paling penting, gak usah malu. Yang penting Iya, cerita. Oke, pernah dapet itu nggak sih prospekan kayak ibu rumah tangga gitu kan? Berarti apakah beda gitu untuk kamu approach-nya, pendekatannya, atau sama aja tetap? Aku punya downline ibu rumah tangga. Sekarang levelnya gold. Jadi ya aku tetap menghargai, maksudnya ketika sebagai teman ya aku menghargai dia sebagai apa namanya, kakak kelas ya, karena dia kakak kelas gitu ya. Tapi ketika kerja ya udah kayak kita harus profesional gitu, upline downline gitu loh. Jadi maksudnya nggak ada terus kesusahan yang gimana banget, asalkan dia tahu. Maksudnya pernah sih dulu ada yang dianya nggak bisa menempatkan, kayak ya kan gue lebih tua gitu, ada gitu ya. Tapi ya ujung-ujungnya dia akan terseleksi sendiri gitu loh. Jadi sebenarnya kalau misalnya kitanya mahasiswa dan akhirnya dapet ibu rumah tangga pun, kalau memang kitanya sama-sama bisa menempatkan dalam kerja bareng gitu ya, itu ya bisa kok naik level juga. Nggak susah kan pada saat kamu waktu kemarin menjalankan sebagai anak kuliahan gitu kan, dibandingkan sekarang dengan skripsi kan lebih banyak waktunya kamu gitu kan. Kalau misalnya ngomongin yang dulu flashback gitu, kamu kuliah gitu kan, terus kamu harus kayak jualan produk Oriflame juga, terus kamu harus membina jaringan kamu juga gitu kan. Itu bagi waktunya gimana sih kamu? Kalau aku dulu bener-bener mengurangi main sih. Jadi aku udah hidupku adalah untuk kuliah dan Oriflame gitu. Aku kayak mengurangi main karena pertama ya emang jadi ngeluarin duit yang kurang berfaedah, dan ngobrolinnya juga hal yang gak berfaedah. Jadi bener-bener aku udah istilahnya cut lah sama hal-hal yang gak ada hubungannya sama jangka panjang gitu loh. Jadi ya tapi aku tetap berteman ya Mbak Novi, cuman kayak mengurangi lah gitu. Dan apa namanya, waktu itu aku inget banget, pokoknya habis kuliah tuh aku bener-bener langsung ada rentetan to-do list. Jadi kayak abis kuliah tuh bukannya bingung mau ngapain, tapi aku udah tahu tuh aku pertama harus meet up sama ini, yang kedua aku harus follow up ini, yang ketiga. Jadi aku udah punya rentetan to-do list setelah aku kuliah. Itu sih yang bikin aku jadi ya mungkin alhamdulillah jadi naik level gitu ya, karena aku orangnya nggak bisa kalau nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Jadi kayak abis kuliah nggak tahu mau ngapain tuh kayak aduh nggak punya arah kan. Jadi aku biasanya udah punya rentetan to-do list, aku harus ini, harus itu, harus ini. Jadi bisa mungkin teman-teman
jangan apa ya, membatasi diri lah gitu. Maksudnya ngerjain Oriflame tuh bikin happy aja sih. Dan aku pas ngerjain Oriflame dengan rentetan itu tuh kayak bukan kayak kerja. Jadi aku ngerasa ngerjain Oriflame ini kayak lagi main game gitu loh. Ketika kita mengerjakan lebih banyak ya kan, kita fokus, kita juga akan bisa ada di peringkat atas lah kalau di game ya kan. Jadi ya buatlah sehappy mungkin sih. Dan aku ketemu orang-orang, kenalan sama orang-orang baru, itulah sesuatu yang apa ya, bikin aku happy juga gitu sih Manovi. Wow, keren banget sih. Tapi sih aku setuju banget sih Salsa seperti itu yang dilakukan. Paling penting banget adalah emang to-do list gitu. Jadi otomatis kita tuh fokus gitu loh. Hari ini kita mengerjain apa gitu. Besok kita udah tahu nih kita mengerjain apa gitu. Jadi nggak banyak galaunya dan nggak banyak kosong gitu. Kalau soalnya kalau misalnya udah galau itulah yang bikin horor ya kan. Iya. Dan zona nyaman tuh nagih kan. Jadi sekalinya kita nyaman dengan zona misalnya ya bahaya gitu. Iya, betul banget. Oke, Salsa, nggak berasa kita udah mau masuk ke jam 4 gitu kan. Tapi ini boleh deh, kalau misalnya ada pertanyaan sebenarnya, aku bacain juga. Apa sih kalau misalnya ketemu orang ya, mereka tuh yang diajak join, tapi mereka nolak alasannya mungkin sibuk kerja kah, atau sibuk kuliah kah, seperti itu. Kalau Salsa gimana jawabannya? Kalau aku biasanya jawabannya sih ya masih sederhana aja sih, kayak malah pas banget Mbak, Oriflame ini buat orang yang sibuk gitu, karena aku juga kuliah Oriflamean, banyak kok yang kerja juga sambil Oriflamean, karena gimana lagi kan, kerja yang fleksibel, banyak fasilitasnya, rewardnya banyak, tinggal cobain dulu aja, nanti pasti diajarin Mbak, dan nanti akan istilahnya akan dibimbing juga untuk nge-manajemen waktunya gitu, karena udah banyak contohnya yang bisa sukses sambil kerja, sukses sambil kuliah gitu sih kalau aku. Bertahan sampai berapa lama kalau misalnya orang itu udah dikasih penjelasan seperti itu tadi yang Salsa cerita gitu kan ya, terus dia tetap akan menolak gitu, sampai batas kapan Salsa akhirnya ya udahlah nih kayaknya orang gak perlu lagi gua harus deketin, seperti itu. Aku pakai rumus 1, 2, 3 putus. Jadi kayak kalau misalnya kita udah ya tadi kita udah sanggah, kita udah jawab sampai ketiga dia masih excuse, biasanya aku udah cut sih. Karena kalau nanti akhirnya dia gabung pun dan dia excuse terus, yang ada menghabiskan energi kita sebagai upline kan, dengan kita move on dan energi kita untuk prospekan baru yang mungkin nantinya akan lebih better daripada dia gitu. Keren, harus punya rumus tuh teman-teman ya. Ingat yang tadi Salsa udah bilang, pokoknya sampai 3 kali udah. Iya. Oke, Salsa boleh dong sebelum kita menutup untuk Kupat Tahu hari ini, Salsa boleh kasih tips atau pesan buat teman-teman semua di sini. Teman-teman teman-teman tuh harusnya bersyukur ya udah ada di Oriflame. Pokoknya banyakin bersyukur sih ngerjain Oriflame, karena kalau misalnya kita nggak bersyukur, kita akan terus mencari excuse, kita akan terus mencari kekurangan, entah kekurangan dari diri kita, entah kekurangan dari Oriflame, entah itu kekurangan dari upline. Pokoknya banyakin bersyukur, karena kalau kita bersyukur ngerjain Oriflame itu akan jadi lebih happy, kita akan jadi lebih kayak ikhlas menjalani pekerjaan Oriflame, job desk Oriflame, karena percaya deh kalau misalnya kita udah bersyukur, kita udah ikhlas, kita udah happy, naik level tuh mudah. Karena kebanyakan nih orang-orang yang belum naik level itu karena mereka kebanyakan nggak bersyukur, mereka kebanyakan menuntut, mereka kebanyakan mengkritik orang lain tanpa mengkritik diri sendiri gitu sih teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin teman-teman udah ada di sini, dimaksimalkan segala kemampuannya. Kalau Salsa bisa, kemarin leader-leader yang sharing ya, Kak Putri, Kak siapa namanya sebelumnya, RT ya RT ya, itu juga bisa. Pasti teman-teman juga bisa. Oke?
Wow, terima kasih Salsa untuk hari ini ngabuburit bareng kupat tahu sama teman-teman. Ini bukan hanya Indonesia aja loh, Sa. Kayaknya aku dari hari pertama ngelihat ada yang dari Hong Kong, tau gak sih, sampai Serius? bela-belain. Seriusan, serius banget. Ini kupat tahu ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi pokoknya guys, share aja ya linknya untuk semua downline, semua jaringan gitu. Jangan sampai nggak nonton atau join Kupat Tahu 2021 ini karena hanya setahun sekali gitu loh dan ini padat banget gitu. Sebelum sebelum selesai itu dong apa tunjukin dong kamar kamu yang kece itu. Serius, Mbak? Diputerin dong, coba dong kita lihat ya guys ya. Aduh, Setuju, setuju. berantakan, ya ampun. Coba diputerin dong. Asik. Tara. Wow. Dan itu ya, aduh berantakan. Wow, bagus. Yeay, asik, kece kan. Tuh ruang kerjanya. Yeay, cakep banget asli. Oke, kalau kayak gitu, sekali lagi terima kasih. Salam buat kakak Arintia, salam buat mama sama papa juga ya. Dan untuk yang lagi mau menunggu beduk maghrib, semangat. Yang sudah buka, selamat berbuka. Kalau kayak gitu, terima kasih dan jangan lupa besok Kupat Tahu akan hadir kembali bersama anak muda lainnya yang pasti bakalan seru banget. Oke, bye Salsa, bye semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum.